Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma arzuqnal ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal warzuqnat taqwa wal istiqamata wa husnal khatimah, amin ya rabbal alamin. Para kiai, para asatid yang saya muliakan, segenap pengurus takmir Masjid Taqwa yang saya hormati, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Setelah saya mengucapkan hamdalah, salawat salam ala Rasulillah, terima kasih waktu yang diberikan, semoga ada guna dan manfaatnya, menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua yang manfaat maslahah fiddin wa dunya wal akhirah, amin. Bapak Ibu, berkaitan dengan semakin dekatnya bulan Dzulhijjah yang insya Allah malam Rabu nanti dilakukan sidang isbat, dan ketika malam Rabu itu hilal sudah dapat diru'yah, maka pasti oleh pemerintah ditetapkan bahwa tanggal 1 Dzulhijjahnya adalah hari Rabu. Namun kalau malam Rabu itu tidak berhasil ru'yah, pasti oleh pemerintah akan ditetapkan bahwa tanggal 1 Dzulhijjah hari Kamis. Dan maaf, di dalam penentuan tanggal kita tidak boleh menggunakan standar Arab Saudi karena jamnya berbeda begitu loh. Waktu itu lain daerah ya berbeda, akan lain juga. Kalau jenengan menggunakan standar Arab Saudi, sekarang jenengan sholat subuh nggak sah, karena sekarang di sana masih sekitar jam 1 malam. Maka nggak boleh kita menggunakan standar Arab Saudi, selisihnya 4 jam. Jadi begini, iki diterangne apa ora? Nek gak ngono ya gak tampa. Jadi kalau hari Selasa besok lusa itu matahari dan rembulan sudah ijtima. Istima niki mulai kumpul dalam satu rel, satu jalur. Niku lek pun kumpul, niku matahari pasti terus mendahului rembulan, balap. Sehingga lek Selasa siang niku srengenge pun balap bulan, maka maghrib niku srengenge sudah lebih dahulu daripada rembulan. Sehingga ketika matahari tenggelam, rembulan masih belum. Nah ini kalau jaraknya matahari dan rembulan itu misalnya di bawah 2 derajat, pasti tidak bisa diru'yah. Sehingga Rabunya belum berani menanggalkan, tapi Kamisnya. Tapi kalau jarak matahari dan rembulan sudah jauh, misalnya 3 derajat bahkan ke atas, pokok gak mendung bisa diru'yah. Karena bisa diru'yah, maka Rabu sudah tanggal 1. Sekarang kita ambil gambaran, kalau malam Rabu itu jarak matahari dan rembulan ini masih dekat, katakan 2 derajat, sehingga tidak berhasil ru'yah di Indonesia, maka Rabu Indonesia belum tanggal 1. Tapi kalau di Saudi sana, karena jarak waktunya 4 jam, maka kalau di sini belum dapat diru'yah karena masih 2 derajat, maka 4 jam lagi jaraknya ini sudah jauh. Mungkin di Saudi sudah 4 derajat, sehingga di sana malam Rabu bisa diru'yah, sehingga Rabu sana sudah tanggal 1. Jadi teorinya seperti itu. Lah orang yang nggak paham, wong Saudi aja tanggal 1 Rebo kok Indonesia Kemis,
Saudi saja hari rayanya Jumat, kok Indonesia Sabtu. Ya memang harinya tidak sama, jamnya tidak sama kok. Paham ini ya? Jadi seperti itu, jangan dianggap podo baik. Itu untuk penentuan tanggal. Terserah panjenengan ikut yang mana dalam penentuan, ikut isbat pemerintah yang berdasarkan ru'yah bil fi'li, ataukah ikut hisab yang hisab sendiri. Ada dua versi, ada yang menyatakan tanggal 1-nya Rabu, ada yang Kemis, sehingga hari rayanya ada yang menyatakan Jumat, ada yang menyatakan Sabtu. Tapi kalau di Indonesia pemerintah sudah isbat dengan standar ilmu fikih yang sudah memenuhi syarat, maka secara umum di Indonesia termasuk saya selalu mengikuti isbat pemerintah yang menggunakan standar ru'yah bil fi'li. Karena dalam masalah Ramadan dan hari raya pun sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, itu hadisnya. Berikutnya seperti tadi sudah disinggung oleh Ustadz Afandi tentang kurban. Pada pagi ini saya ingin sedikit menyampaikan kajian fikih tentang kurban. Maaf, yang namanya fikih itu potensi khilafiyah, potensi untuk terjadi perbedaan pendapat itu pasti besar. Kenapa? Karena yang disebut fikih itu adalah ma'rifatul ahkamis syar'iyyah allati tariquhal ijtihad, mengetahui hukum-hukum syariat yang dihasilkan dari ijtihad. Ijtihad itu memeras pikiran untuk menggali hukum dari Al-Quran dan hadis, dan ini harus dilakukan oleh ahlinya. Kalau mengetahui hukum syariat yang tidak bersumber dari ijtihad tapi langsung dari dalil qat'i, maka itu tidak disebut fikih, maka tidak ada khilaf itu nanti. Hukum syar'i yang berdasarkan dalil qat'i, qat'i itu Al-Quran hadis yang tidak pantas diartikan lebih dari satu, tidak pantas diartikan kecuali hanya satu pemahaman, itu namanya qat'i. Satu contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan, alaikum atas kalian apa, asyamu, puasa Ramadan. Kata kutiba itu artinya pasti wajib, berarti tidak butuh ijtihad ini. Bagaimana hukum puasa Ramadan? Wajib. Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya tidak ada khilaf. Dalilnya Quran langsung dan sharih. Maaf. Juga tentang hadis, kita sholat 5 waktu. As-shalawatul mafruḍah, sholat 5 waktu yang difardukan. Mengetahui tentang wajibnya sholat 5 waktu itu bukan fikih namanya. Kenapa? Dalilnya qat'i. Dalam hadis banyak disebutkan bahwa kita diwajibkan sholat 5 waktu, itu secara tegas diwajibkan. Tapi coba kalau niat di dalam wudhu, niat di dalam wudhu itu hukumnya wajib atau tidak? Gak ada ayat Al-Quran yang secara tegas menyatakan watajibun niyatu fil wudhu, itu jelas tidak ada. Atau wakutibat an-niyatu fil wudhu, dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis pun tidak ada. Paling-paling tentang niat kita hanya menemukan hadis innamal a'malu binniyat. Sehingga di sini butuh ijtihad. Kalau kita kasih makna Jawa innamal amalu angin pesne utawi piro-piro ngamal iku binniyati, kelawan piro-piro niat. Amal itu hanyalah dengan niat.
maksudnya itu sahnya amal atau hanya sempurnanya? Kan memper-memper diartikan macam-macam. Sehingga ulama kita beristihad, yang dimaksud innama a'mal itu adalah sahnya amal. Tapi kan tidak disebutkan secara terang-terangan dalam hadis bahwa sahnya amal itu dengan niat. Itu kan sudah mengatakan istihad. Mana yang mengatakan sihhatul a'mal? Wong itu hanya innamal a'malu. Nah ini madzhab Syafi'i menyatakan sahnya amal, sihhatul a'mal biniat. Sehingga niat di dalam wudu pun hukumnya wajib, niat di dalam sholat hukumnya wajib. Itu namanya fikih. Satu contoh lagi, Rasulullah mengatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tiada sholat bagi orang yang rumahnya dekat dengan masjid kecuali di masjid. Bagaimana kita memahami hadis ini? Bagi orang yang dekat dengan masjid tiada sholat kecuali di masjid. Yang maksud tiada sholat ini sholatnya nggak sempurna atau tidak sah sholatnya, atau dosa kalau dia tidak sholat di masjid. Kalau la sholata ini kita artikan tidak sempurna sholatnya, berarti sholat di masjid yakni berjamaah hukumnya hanya sunnah. Kalau la sholata ini kita artikan tidak sah sholatnya bagi orang yang dekat masjid kecuali di masjid, berarti jamaah itu merupakan syarat sahnya sholat. Nek gak jamaah gak sah, gak abot lah. Kalau la sholat hanya sekedar ancaman agar orang harus sholat di masjid, tapi kalau tidak di masjid dia dosa, maka jamaah bukan merupakan syaratnya sahnya sholat, tapi hukumnya wajib. Maka di sini menimbulkan istihad yang macam-macam, perbedaan pendapat. Karena perbedaan esensi pemikiran mujtahid. Ada menyatakan sholat jamaah itu hukumnya sunat muakkadah. Ada yang menyatakan fardu kifayah. Ada yang menyatakan fardu ain. Fardu ain berarti yang enggak jamaah dosa. Bahkan ada yang menyatakan syarat sahnya sholat, berarti kalau enggak jamaah enggak sah. Inilah fikih, mengetahui hukum-hukum syariat yang berdasarkan ijtihad. Untuk itu bicara masalah kurban ini adalah fikih. Apa fadilah dan keutamaan kurban? Dalam hadis an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma amila ibnu adam yauman nakhr min amalin ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dami innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ard fatibu biha nafsan. Ini keutamaan kurban. Kata Rasulullah SAW, tidaklah beramal anak cucu Adam, yakni manusia, di hari nahar, yakni tanggal 10 Dzulhijjah, dari amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala daripada mengalirkan darah kurban. Yakni di hari nahar, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah mengalirkan darah kurban. Sesungguhnya binatang kurban itu di hari kiamat sampai dengan tanduk dan kukunya
sampai tanduk dan kukunya itu pun ada pahalanya di hari kiamat. Dan sesungguhnya darah kurban itu sampai kepada Allah sebelum darah itu sampai ke tanah. Jadi kalau nyembelih kurban itu darah belum sampai ke tanah, sudah sampai kepada Allah. Maka berbahagialah jiwa kalian semua dengan melaksanakan ibadah kurban. Ini luar biasa fadilah kurban. Bahkan semua anggota tubuh binatang yang disembelih untuk kurban adalah pembebas dari api neraka bagi orang yang melaksanakan kurban. Baik kurban itu kambing atau sapi. Ini fadilahnya. Mulo eman banget kalau kita punya kemampuan kurban lalu tidak kurban. Kemudian tentang hukum kurban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa memiliki kelonggaran rizki lalu dia tidak kurban, maka janganlah sekali-sekali dia mendekati masjidku, masjid kami, kata Rasulullah. Ini adalah satu ancaman. Fala yaqrabanna musallanya. Barang siapa memiliki kelonggaran rezeki, yakni dia mampu berkorban, falam yudhi, lalu dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka sungguh janganlah sekali-sekali dia mendekati masjidku, kata Rasulullah. Lah apa yang dimaksud dalam hadis ini? Ulama pun berbeda pendapat. Berdasarkan hadis ini, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, orang yang mampu berkorban wajib dia hukumnya korban. Kalau enggak korban dosa, karena diancam oleh Rasulullah, fala yaqrabanna musallana. Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik wajib. Namun menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah, karena ancaman hadis itu tidak sampai pada hukum haram, tapi hanya pada hukum makruh. Yakni siapa yang mampu kurban lalu dia tidak kurban, maka dia terkena hukum makruh. Niki Imam Syafi'i di dalam memahami hadis itu. Kenapa? Karena didukung dengan hadis lain, yaitu hadisnya Imam Muslim. Kata Rasulullah, man ra'a hilala dzilhijjah fa arada ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Barang siapa mengetahui hilalnya bulan Dzulhijjah lalu dia berkehendak, fa arada ayyudhiya, lalu dia berkehendak untuk kurban, maka hendaknya dia tidak memotong rambutnya dan tidak memotong kukunya. Dalam hadis ini ada kata-kata fa'arada ayyudhiya, lalu dia berkehendak kurban. Dari kata-kata berkehendak, maka kurban itu hukumnya hanya sunnah. Itu kan kalau berkehendak, kalau nggak berkehendak kan tidak, kan begitu. Dari kata inilah Imam Syafi'i beristihad bahwa kurban hukumnya sunnah. Jenengan lek kurban, nek pingin kurban, berkehendak kurban, kalau sudah malam 10 Dzulhijjah niku dimakruhkan memotong rambut dan memotong kuku mulai malam 10 Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai disembelih binatang kurbannya. Ini berdasarkan hadis ini. Jadi barang siapa yang berkehendak untuk kurban, maka hendaknya dia tidak memotong rambut dan kuku.
sampai binatang kurbannya disembelih. Kenapa kita dimakruhkan memotong rambut dan kuku? Agar rambut kita utuh, kuku kita utuh, semua dibebaskan dari api neraka dengan manfaat atau fadilahnya kurban yang kita sembelih. Jadi gak kalong gitu loh, ben utuh. Ini menurut Imam Syafi'i. Lah menurut Imam Syafi'i kurban itu sunnat, tapi sunnat muakkadah alal kifayah. Artinya sunnat muakkadah, sunat yang sangat dianjurkan, alal kifayah, yakni ketika satu rumah itu lebih dari satu anggota keluarga, maka cukup dilakukan oleh salah satu. Misalnya satu rumah, satu keluarga ada 5 anggota keluarga, kurban kambing 1 itu sudah cukup. Yang dimaksud cukup, kalau yang satu sudah kurban, yang lain sudah tidak terkena tuntutan sunnah, yakni tidak terkena hukum makruh. Adapun pahala ya khusus bagi yang kurban. Kalau satu keluarga ada 5 orang, sama sekali tidak ada yang kurban, maka 5 orang ini terkena hukum makruh. Kalau dia melakukan satu, yang lain sudah nggak terkena hukum makruh, tapi pahala hanya yang melakukan. Sama dengan fardu kifayah. Satu kampung ada orang mati, satu kampung tidak ada yang mensolati, maka semua dosa. Ketika sudah ada yang mensolati satu, maka gugur kewajiban bagi seluruh warga kampung itu. Cuman yang mendapat pahala sholat ya hanya yang sholat, yang nggak ikut-ikut sholat ya ndak ikut dapat pahala. Ini kita bicara fadilah, keutamaan, kemuliaan dan hukum. Kemudian beberapa catatan untuk kurban. Ini penting untuk saya sampaikan khususnya bagi panitia kurban. Kalau kita mengacu pada mazhab Syafi'i, memang pada dasarnya kurban itu sunnah. Namun kurban itu bisa menjadi wajib karena dinadari, dan ini yang rawan. Dalam kajian fikih mazhab Syafi'i, nazar itu ada 2 macam. Satu nazar hakikat, 2 nazar hanya dalam hukumnya. Hakikatnya tidak nazar tapi masuk pada hukum nazar. Nazar hakikat contohnya begini, lillahi alayya an udhhiya, aku mewajibkan diri kepada Allah untuk menyembelih kurban, untuk berkorban. Jadi sesuatu yang sunat ia wajibkan, berarti ini nazar hakikat. Lillahi alayya an udhhiya, kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia, aku mewajibkan diri kepada Allah untuk berkorban. Maka kalau sudah didasari seperti ini, kurban bagi orang itu hukumnya wajib. Ada nazar secara hukum, dia tidak mewajibkan diri, tapi dia mengatakan akan kurban, itu berarti sudah nazar, dia wajib kurban. Jika binatangnya sudah ditentukan, maka itu sudah nazar dengan binatang yang muayyanah, yang tertentu, sehingga binatangnya harus disembelih untuk kurban. Dalam fikih-fikih mazhab Syafi'i disebutkan, ketika ada orang beli kambing misalnya, ditanya oleh tetangganya, Pak, beli kambing untuk apa? Dia mengatakan untuk kurban. Kambing ini untuk kurban. Berarti kambing ini sudah tidak boleh dijual, tidak boleh untuk kepentingan lain, harus disembelih untuk kurban. Ini nazar hukman. Kalau melihat seperti ini, apa yang berlaku di masyarakat kita, kurban yang asalnya sunnah rata-rata sudah menjadi wajib karena sudah dinadari. Panitia bilang sama panitia, Pak,
besok hari raya saya titip kurban kambing. Oh iya, karena dia sudah mengatakan akan kurban kambing, maka dia wajib untuk kurban kambing. Pak, hari raya saya titip kurban sapi. Dia sudah mengatakan bahwa akan kurban sapi, wajib ia melakukan. Dan kalau sapinya, Pak, sudah dibawa, Pak, ini kurban saya, berarti sapi itu harus disembelih, tidak boleh dibatalkan. Pak, ini kambing kurban saya, maka kambing ini sudah dinadari, tidak boleh dijual, harus disembelih untuk kurban. Ini namanya nazar hukman. Terus maaf, yang sulit adalah konsekuensi hukum. Setelah kita tahu bahwa kurban-kurban di masyarakat kita dalam kajian fikih mazhab Syafi'i tumibo wajib mergo wis diomongne masuk nazar hukman. Sekarang konsekuensinya iki agak berat dalam pembagian daging. Kenapa? Korban itu kalau korban sunnah yang tidak dinadari, ini daging ini bisa dibagi tiga. Yang dimaksud daging ya sak balunge sak kulite ya. Satu, dia boleh mengambil sebagian untuk dimasak, dimakan bersama keluarganya. Ini korban yang tidak nadar. Boleh. Berapa ukurannya? Ada menyatakan maksimal sepertiga, ada menyatakan maksimal separuh. Enggak dimasak dewe, dipangan dewe kabeh, mboten. Maksimal separuh. Boleh. Kemudian juga boleh diambil sebagian, dihadiahkan kepada orang-orang kaya. Dan wajib, itu tadi yang pertama dan kedua hanya boleh toh. Dan yang ketiga ini wajib ada yang disedekahkan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Wajib ada yang disedekahkan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Seberapa yang disedekahkan menurut kadar kelayakan memberi kepada orang. Misalnya 1 kresek, 1 kilo, setengah kilo sudah cukup. Enggak boleh mek diris nih sak cuwil netok entah, enggak boleh, enggak layak kan itu ya. Ini kalau korbannya korban sunnah. Kemudian kalau korban ini sudah menjadi wajib karena dinadari, seperti yang sudah umum di masyarakat kita, maka dagingnya semuanya wajib disedekahkan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Diri sendiri yang korban dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya tidak boleh ikut makan. Orang-orang kaya tidak boleh dikasih bagian, hanya kepada fakir miskin. Coba ini fikih mazhab Syafi'i ini. Sulit enggak pembagiannya? Kalau di masyarakat kita rata-rata sudah nazar, berarti tidak boleh dibagikan matang, tidak boleh dimasak, harus dibagikan mentah kepada fakir miskin. Sulit enggak? Saya yakin sangat sulit.
Mungkin enggak jenengan ngedum korban niku diteliti wonge. Oh iki fakir iki miskin dikei, sing sugih dipencoloti. Ayo molo apa ora? Arep diwahi iki gak oleh. Ora diwahi yo nyangkem. Setidaknya kan tersinggung lah, koyok gak diwongne ngono lho. Ya Allah iki diwahi kabeh nggon aku dipencoloti mas aku ya gelem, anakku lho ya pingin, aku ya duwe anak cilik. Kan masalah sendiri. Disinilah pentingnya fikih solusi. Dan panitia-panitia korban harus paham itu. Maka sekarang kesadaran untuk memahami fikih korban secara detail sudah banyak di masyarakat. Sekarang banyak pelatihan penyembelihan korban dari tinjauan apa niku PP apa? Di apa pas tukang belen-belen. Mulai dari teknis penyembelihan dan seterusnya sampai pada kajian fikihnya. Itu banyak diadakan di masyarakat kita. Saya sering isi itu di Kunjang, saya mesti bagian kajian fikihnya, dikepung, dipelem, dipogar, diberingin, dan di daerah-daerah lain. Kajian korban secara detail, mulai hukum sampai standar binatang korbannya, sampai pada pembagiannya, sampai pada masalah solusinya, dan kemungkinan yang terjadi seputar masalah ibadah korban. Itu kita kupas. Maka di sini saya menawarkan solusi, selalu saya tawarkan dan sekarang sudah banyak dipakai oleh masyarakat. Karena korban yang berlaku di tengah-tengah masyarakat kita ini sudah masuk pada korban nadar, yakni wajib, dan dagingnya hanya bisa diberikan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah, tidak boleh dibagikan sudah dalam keadaan masak matang, dan tidak boleh dihadiahkan kepada orang-orang kaya. Maka solusi yang paling mudah adalah, kalau saya ketika mendapat titipan kurban, saya kan wakil orang yang kurban. Yang kurban kula ngomong, Pak, make lek pun kula beleh, kula pek kabeh nggih. Oh nggih. Lah lek kula pek kan jintah. Dan saya kan orang miskin. Berarti sudah selesai, itu sudah milik saya. Wis tak pek kabeh. Atau kadang niki mangke lek pun kula beleh, kula kekne fakir miskin telu nggih. Nggih. Akhirnya setelah saya sembelih, saya panggil 3 orang miskin. Iki korbane Pak Iko, PN kabeh. Nggih, wis tak wong telu tok to. Kalau sudah dimiliki oleh 3 orang ini, berarti ini status dagingnya masih daging korban atau bukan? Bukan kan? Sudah milik orang 3 itu toh. Lah oleh orang 3 itu nanti dietet-etet lulangi didol. Boleh ndak? Boleh, wis tek-teke dhewe. Enggak boleh jual, itu kan yang korban. Iku wis dikekne wong, wis dikekne wong karo sing nampa badhe dol, badhe dikekne wong liya, badhe apane terserah toh. Sami kali jenengan tok bagian daging korban dari yang korban langsung, terus dagingnya enggak sampean masak, sampean dol nggone wong mantu. Boleh enggak? Boleh. Wis tek-teke dhewe. Jadi solusi yang saya tawarkan selalu begitu, dan ini banyak dipakai di sana sini. Daerah Pelem sudah banyak menggunakan ini, solusi ini. Jadi panitia korban mari nyembelah, terus langsung nyelok wong miskin telu, ya mungkin dia juga panitia. Wis sapi ki PN kabeh. Oh nggih, matur nuwun. Tapi lek digomole kabeh ya menengo ya geblake belung iki. Tapi ya ndak mungkin lah. Dia apa nih? Jadi kalau sudah dimilikkan, berarti kan sudah miliknya sendiri. Kalau sudah miliknya sendiri, mau dijual kek,
mau dibagikan kepada orang kaya kek, mau dimasak kek, sudah terserah kan. Ini solusi paling penak. Jadi mboten syukur didum nuwun sewu. Panitia korban itu resiko, kamu itu wakilnya mudhahi, wakilnya orang yang korban. Kalau korbannya sudah tumiba nazar, sudah tumiba wajib, wong barang nazar sudah milik Gusti Allah, kok mbok dumne ya wong sugih-sugih. Nek dumne ini anak-anak yatim, yang arek cilik-cilik, ndak bisa. Tapi kalau sudah diberikan kepada fakir miskin, wis dimilik nih, terserah mau apa dia, dibagikan kemana saja sudah urusan dia. Itu namanya solusi. Baik untuk korban, saya berhentikan di situ saja. Waktunya sangat terbatas. Kalau dikaji secara tuntas masih banyak. Makalah saya itu ada 5 lembar, 5 halaman tentang korban, fikih korban itu. Dan solusinya itu aja belum lengkap. Tapi setidaknya dasar-dasar pokoknya itu sudah masuk semua. Yang terakhir Bapak Ibu, nggak kalah kepentingnya, agar kita beramal sesuai tuntunan boten ngawur. Saya ingin bicara tentang takbir. Di Idul Adha itu kan ada takbir, sunat takbiran ya. Dalam kajian fikih madzhab Syafi'i, takbir itu ada 2 macam. 1 takbir muqayyad, 2 takbir mursal. Takbir muqayyad itu takbir yang terikat. Takbir yang disunahkan hanya ketika setelah melaksanakan sholat, baik sholat fardu, sholat sunat, sholat janazah, bahkan sholat qadha. Pokok mari sholat sunat takbiran, itu namanya takbir muqayyad. Yang kedua ada takbir mursal. Mursal itu lepas dari ikatan, bebas, entah setelah sholat atau tidak setelah sholat, entah di tempat sholat, di masjid, musola, atau mungkin di halaman, di jalan raya, di lapangan dan lain-lain. Itu namanya takbir mursal. Kemudian bicara waktu, mulai kapan dan sampai kapan kita disunatkan takbir muqayyad. Kita disunatkan takbir muqayyad itu mulai subuhnya hari Arafah, berarti tanggal 9 Dzulhijjah. Mulai subuhnya kita sudah disunatkan takbir, tapi khusus takbir muqayyad. Hanya kita lakukan setelah sholat, walaupun belum sholat subuh. Jadi dilakukan setelah sholat kok, walaupun belum sholat subuh. Contoh, sudah hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, jenengan bangun pagi, sudah subuh, ya Allah, mambengi aku rong sholat isya, keturun. Dia wajib sholat isya qadha. Setelah qadha sholat isya sunat takbiran, karena sudah subuh hari Arafah, walaupun belum sholat subuh, tapi dia telah melakukan sholat isya qadha, sunat takbiran. Setelah itu qabliyah subuh, setelah qabliyah subuh sunat takbiran. Atau mungkin sholat tahiyatul masjid, setelah tahiyatul masjid sunat takbiran. Setelah itu sholat subuh, setelah sholat subuh sunat takbiran. Ini mulai tanggal 9 Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai asarnya hari tasyrik yang ketiga. Berarti sunnahnya takbir muqayyad berapa hari? Berapa hari? 5 hari. Hari Arafah, hari Nahar, kemudian 3 hari tasyrik. Mulai subuhnya hari Arafah sampai asarnya hari tasyrik yang ketiga. Yang kedua takbir mursal. Takbir yang terlepas dari ikatan, sunnah dilakukan walaupun tidak setelah melaksanakan sholat, dan ini dilakukan di sembarang tempat. Mulai kapan dan sampai kapan takbir mursal disunahkan? Takbir mursal itu mulai maghrib hari Nahar, malam riyoyo, mulai maghrib sampai kapan? Sampai habis sholat Id. Maka kalau malam hari raya ada takbir keliling, namanya takbir apa itu? Takbir mursal.
Ya namanya tanpa ikatan, ya bebas di mana-mana, di jalan-jalan di mana-mana. Dan bahasa Arab mursal ini diserap oleh orang Jawa digawe bahasa anak kuwi jan mursal kok. Berarti arek ucul iku embong esobone sanggon nggon wanyel dicekel boleh mursal. Itu diambil dari bahasa Arab itu. Arek mursal. Itu namanya takbir tanpa ikatan. Mpun, paham nggih niku? Itu mulai maghrib niku sampai selesai sholat Id. Bariku takbir mursal wis entek wektune. Nah sekarang masalah yang muncul, coba kita yang kritis lah, yang teliti agar ibadah kita sesuai tuntunan. Maaf, umumnya lek wong ngaji nyembelih kurban niko sing penonton takbiran apa mboten? Nyembelih kurban wabe padha melok takbir. Monggo sami takbir, ya pandi ki sing arep mbelih. Monggo maca takbir sareng-sareng. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Oh nyembelih. Pertanyaannya, itu takbir apa? Takbir apa? Diarani takbir muqayyad wong ora mari salat. Akibat salat itu langsungan. Ora mari salat kok takbiran. Berarti bukan takbir muqayyad. Sebenarnya waktu takbir muqayyad masih banyak. Sampai habisnya hari tasrek ngasarnya. Diarani takbir muqayyad yo ora. Wong ora mari salat. Diarani takbir mursal, sudah habis waktunya wis bar salat Id. Maka ini namanya takbir gak jelas. Tapi usum enggak itu? Usum. Tapi sampean coba kembadas, gak usum pisan. Kula nyembelih korban ngomong takbiran tak sentak, hus meneng. Takbir apa bu? Karena kalau kita melakukan ibadah yang tidak disyariatkan, kita melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, hanya ngawur. Ini kalau menjadikan pemahaman orang awam bahwa itu hukumnya adalah sunnah, maka kita melakukan itu minimal makruh, bahkan bisa menjadi haram. Mula daerah-daerah sing wis pelatihan wis do paham, wis gak patek enek takbir mbelih kurban. Kadang enek yang bela diri. Ya iku takbir mbelih. Kan arep mbelih kurban sunat takbir. Ya maklumlah beda diri, jenenge wong lek disalahne kadang ya bela diri toh. Saya juga memaklumi cacing iku lho keplindes truk ya bela diri kok. Molet iso truke digulingne, tapi ya panggah meletet. Nuwun sewu, yang sunat membaca takbir itu yang nyembelih, bukan penonton. Tur takbire ora enek tahmite, ora enek tahlile. Lha iku Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walhamdu. Ada takbir, ada tahlil, ada tahmid. Kalau takbirnya nyembelih cukup Allahu akbar gitu tok 3 kali maksimal. Jadi sunnatnya wong nyembelih kan 1 baca basmalah, 2 baca takbir, 3 baca sholawat, 4 doa qabul. Kalau bicara ucapan, ini sunnah qauliyah. Baca basmalah hanya sunnah. Kalau dilengkapi bismillahirrahmanirrahim, berarti baca basmalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, berarti baca takbir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, baca sholawat. Allahumma hadzi minka wa ilaika fataqabbal, berarti doa qabul, langsung cas itu. Siapa yang sunnah? Yang nyembelih. Ngapain penonton ikut-ikut baca bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma hadzi minka wa ilaika fataqabbal. Kowe ora melok mbeleh tompo. Dan sunahnya takbirnya hanya gitu, tidak boleh panjang-panjang. Kalau panjang-panjang ini bisa dolim, ini menyiksa binatang ini.
karo kesane sing gujeki barang. Sing gujek wis kuwesel lah kok dungane dawa apa to? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa azama al-ahzab wahdah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin. Jarene sing gujeki kesuwen dah kemeng dalam dumeh maca sholawat ya sunat sholawatin dawa pisan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana bi jamil hajat. Kok wedhuse beneh iso mecicil nama cicili sing belembek nyentak miso kira-kira. Dan cepet to ndak merinding gitmu. Guaman keng kelewat ngarepe ngawur. Wis sembarang itu gawe tuntunan aja gawe dhewe. Satu lagi di hari tasyrik mari adzan langsung pujian takbir. Pertanyaannya, takbir apa? Muqayyad, kowe iku lho mari adzan ora mari salat. Wong takbir muqayyad iku bar salat. Takbir mursal wis entek wektune. Wis bar salat Id. Ini juga takbir ndak jelas. Mula nuwun sewu sampean melayu mubeng-mubeng ning daerah Badas, daerah Kepung, daerah sing gone orang-orang yang paham fikih rata-rata ndak ada pujian takbir karena tidak disunahkan, malah kena hukum makruh. Itulah beberapa hal yang berkaitan dengan kurban dan permasalahannya juga masalah takbir. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Bekatan ingkang kula aturaken kirang langkung nyuwun ngapunten. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamal hajat tutahhiruna biha min jamal sayyi'at wa tarfa'una bidaka ala darajat tubaluna basal ghayat min jami' khairatil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dah. Nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar waj'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bisirril Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam. Adanillah wa iyyakum ila siratal mustaqim wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.